Rekan-rekan pemuda, selamat berjumpa kembali di dalam renungan Bina Muda PPGT edisi 28 Januari hingga 3 Februari 2024. Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk tuntunan kasih setiamu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam renungan Bina Muda Tuhan. Hari ini kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, Engkau buka hati pikiran kami Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkannya Tuhan, biar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah hamba dapat menyampaikan dengan baik sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Markus 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Di bawah judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam renungan saat ini, minggu kelima setelah Epifani, ialah semua dalam otoritas Allah. Kelan basa Toraya, mintuna lan isanana puang matua. Rekan-rekan pemuda, tak terasa pesta demokrasi semakin dekat. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk memilih dan menentukan pemimpin negara berikutnya. Pemilu menjadi ruang untuk mengevaluasi serta menata ulang pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Sebagai pemuda, kita tentunya memiliki jagoan masing-masing. Sebelum memilih, kita telah mempertimbangkan berbagai hal saat menentukan pilihan. Injil Markus 1 diawali dengan, "Inilah kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Kabar baik ini memperlihatkan Yesus sebagai yang berwibawa dalam pengajarannya, berkuasa atas roh-roh jahat, dan dalam
hal pengampunan dosa. Di dalam pembacaan kita, Markus 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memiliki kuasa dari Allah sehingga Ia mampu mengubah dunia. Otoritas Sang Bapa diberikan kepada Yesus untuk mengusir roh jahat dari dalam tubuh orang yang kerasukan. Pengusiran roh jahat menunjukkan firman Allah yang berkuasa atas semua yang ada, sehingga semua yang melihatnya menjadi takjub, hingga membuat Yesus terkenal di seluruh penjuru Galilea. Kata Yunani otoritas adalah exousia, yang berarti bebas atau diizinkan. Exousia lebih tepatnya berbicara mengenai kebebasan berdaulat, dalam artian seseorang bertindak tanpa ada hambatan. Para pendengar Yesus pada waktu itu takjub terhadap pengajarannya yang berbeda dengan ahli Taurat. Perbedaan tersebut terletak pada otoritas pengajaran. Jika ahli Taurat bergantung pada pengetahuan dan kepatuhan terhadap tradisi, maka Yesus mengajar dengan otoritas dari Allah. Firman Allah berkuasa dalam perjalanan kehidupan semua ciptaannya. Rekan-rekan pemuda, otoritas Allah juga dinyatakan kepada kita untuk menentukan dan memilih dalam pesta demokrasi ini. Seperti lirik lagu grup band Coklat yang mengatakan, 5 menit kita memilih, 5 tahun kan kita jalani. Kita diajak untuk ikut serta dalam memilih dengan mengandalkan otoritas dari Allah. Pesta demokrasi pun tetap berada dalam otoritas Allah, sebab segala sesuatu adalah kepunyaannya. Kita adalah alatnya untuk menyatakan kuasanya melalui pemilihan yang akan kita lakukan. Kebenaran dan keadilan akan kita nyatakan di tengah-tengah pesta demokrasi tahun ini, sehingga tidak ada satupun yang terlepas dari otoritas Allah. Kita meyakini bahwa pilihan kita adalah kehendak dan kebenaran dari Tuhan. Amin, firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda, demikianlah renungan Bina Muda kita pada saat ini, edisi 28 Januari sampai 3 Februari 2024. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal di hati kami. Khususnya ya Tuhan, untuk pesta demokrasi yang sebentar lagi akan berlangsung. Tuhan berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam hal ini. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh memilih dengan bijaksana. Kami percaya Tuhan bahwa pilihan kami adalah kehendak dan kebenaran dari Tuhan. Tuhan Yesus, tuntun sertai kehidupan kami seminggu ke depan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan dahului. Tuhan kuatkan hati kami dalam menjalani setiap pergumulan. Kami hanya mampu menyerahkan semua ke dalam pengasihan Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kita semua yang boleh meluangkan waktu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Selamat beraktivitas semuanya. Shalom, Tuhan menyertai.